Sejarah terbentuknya Alkitab, bahasa dan penyusunan Alkitab. Minggu lalu, Jawaban sudah membahas tentang sejarah Alkitab yang merupakan firman dari Allah itu sendiri. Buat yang belum nonton, bisa klik link yang ada di kanan atas ya. Perlu ribuan tahun untuk menghasilkan Alkitab yang ditulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Apakah isinya bertentangan satu dengan yang lain? Dan tentang siapa Alkitab menceritakan isinya? Saksikan terus Fakta Alkitab tentang sejarah Alkitab Part 2. Perjanjian Lama dengan bahasa Ibrani. Sebelum ditulis, kisah-kisah tentang Allah dan hubungannya dengan manusia dikisahkan turun-temurun secara lisan. Setelah manusia mengenal tulisan sekitar tahun 1800 sebelum Masehi, maka kisah-kisah lisan tadi mulai dituangkan dalam tulisan. Tulisan paling tua dalam Alkitab Ibrani mungkin berasal dari tahun 1400 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Diduga kitab Kejadian ditulis pada tahun 1400 sebelum Masehi pada zaman Musa. Meski ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kitab Kejadian ditulis ulang jauh setelah Musa meninggal. Sementara kitab yang paling muda dalam Alkitab Ibrani Perjanjian Lama ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi seperti kitab Daniel. Dapat kita perhatikan bahwa rentang waktu penulisan keseluruhan Perjanjian Lama membutuhkan waktu tidak kurang dari 1000 tahun yang ditulis menggunakan bahasa Ibrani. Semua kitab dalam Perjanjian Lama ditulis sebelum kelahiran Yesus, yang mana 97% isinya ditulis dalam bahasa Ibrani dan sisanya dalam bahasa Aram, seperti beberapa bagian dalam kitab Daniel dan kitab Ezra. Septuaginta. Awalnya, kitab-kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Atas permintaan Raja Ptolemeus II dari Alexandria, Mesir, dan juga karena perkembangan komunitas Yahudi di luar Palestina, maka pada abad ketiga sebelum Masehi, para sarjana Yahudi di kota Alexandria menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, yang memang pada saat itu merupakan bahasa yang dipakai oleh orang Yahudi yang hidup di sekitar wilayah Laut Tengah. Alkitab terjemahan ini dikenal sebagai Septuaginta, biasanya disingkat dengan LXX yang berarti 70. Diceritakan ada 72 sarjana Yahudi yang menerjemahkan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Septuaginta ini lalu dipakai oleh orang Yahudi yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Perjanjian Baru dengan bahasa Yunani. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Yesus dan para murid adalah orang Yahudi yang menggunakan bahasa Aram dan memakai Alkitab Ibrani. Rasul Paulus dan jemaat Kristen mula-mula menggunakan bahasa Yunani. Ke-27 kitab yang sekarang ada dalam Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani yang merupakan bahasa resmi Kekaisaran Romawi saat itu. Kitab 1 Tesalonika adalah kitab paling tua dalam Perjanjian Baru yang diperkirakan ditulis pada tahun 50 Masehi oleh Rasul Paulus. Sementara kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ditulis antara tahun 60 Masehi sampai dengan tahun 100 Masehi. Bahasa Aram di zaman Yesus. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi di Palestina umumnya berbicara dengan bahasa Aram, sedangkan bahasa Ibrani hanya digunakan oleh kalangan khusus dan untuk kepentingan ibadat. Sedangkan bahasa Yunani merupakan bahasa yang umum dipergunakan di wilayah Mediterania. Maka tak mengherankan bahwa Alkitab yang dipergunakan oleh para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru adalah Alkitab terjemahan dalam bahasa Yunani. Semua kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis sejak awal dalam bahasa Yunani. Karena itu, kanon kitab suci Septuagintalah yang dipakai Gereja Katolik sebagai kanon Perjanjian Lama. Kanon Alkitab. Alkitab yang kita kenal saat ini pada awalnya merupakan tulisan-tulisan yang terpisah-pisah berdasarkan rentang waktu dan zaman penulisannya. Alkitab bertumbuh sebagai bagian dari proses seleksi yang disebut kanonisasi, berasal dari kata kanon. Kata kanon secara harfiah memiliki arti gelagah atau buluh. Dalam dunia kuno, gelagah digunakan sebagai tongkat pengukur atau kayu penggaris untuk membuat garis yang lurus. Kanon Alkitab maksudnya adalah peraturan, standar, ukuran yang dipakai untuk menentukan kitab-kitab yang diakui diilhamkan oleh Allah sendiri. Pada tahun 367, Uskup Athanasius dari Alexandria memberikan arti teologis pada istilah kanon. Kata ini dipakai untuk menunjuk kepada Alkitab. Oleh karena itu,
Kanon didefinisikan sebagai daftar naskah kitab-kitab dalam Alkitab berjumlah 66 kitab yang telah memenuhi standar peraturan-peraturan tertentu yang diterima oleh Gereja Tuhan sebagai kitab-kitab kanonik yang diakui telah diinspirasikan oleh Allah serta memiliki otoritas penuh dan mutlak terhadap iman Kristen. Dalam kanonisasi Alkitab akan dibagi menjadi dua bagian, yakni kanonisasi Tanakh atau Alkitab Perjanjian Lama dan kanonisasi Perjanjian Baru. Kanon Alkitab Perjanjian Lama. Perdebatan mengenai kanon Perjanjian Lama sangat sedikit dibandingkan dengan Perjanjian Baru. Orang percaya yang berbahasa Ibrani mengenali utusan-utusan Allah dan menerima tulisan-tulisan mereka sebagai diilhamkan oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan rujukan landasan pengkanonan Perjanjian Lama, yaitu kanon dikaitkan dengan nubuat, kanon dikaitkan dengan perjanjian atau covenant. Kanon Perjanjian Lama dipastikan melewati rujukan-rujukan Perjanjian Baru terhadapnya. Kitab dalam kanon Perjanjian Lama harus ditulis dalam bahasa Ibrani, pengecualian untuk kitab-kitab dalam Aramaik seperti Daniel pasal 2-7 dan beberapa bagian dalam kitab Ezra. Ezra 4 ayat 8-6, Ezra 18, Ezra 7 ayat 12-26. Kemudian, tulisan itu harus disahkan dengan penggunaan di kalangan komunitas Yahudi, contoh, Kitab Ester dengan Hari Raya Purim yang memungkinkannya dimasukkan dalam kanon. Di samping itu, tulisan itu harus mengandung salah satu tema besar dalam Yudaisme, seperti pemilihan atau perjanjian, dan harus ditulis sebelum zaman Nabi Ezra, karena dipercayai bahwa wahyu Tuhan sudah berhenti sejak saat itu. Kanon Alkitab Perjanjian Baru. Kanonisasi Perjanjian Baru dimulai oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Clement dari Roma mencatat paling sedikit 8 kitab Perjanjian Baru tahun 95. Ignatius dari Antioquia mengenali sekitar 7 kitab tahun 115. Polikarpus, murid Rasul Yohanes, mengakui 15 kitab tahun 108. Di kemudian hari, Irenaeus mencantumkan 21 kitab tahun 185. Hippolytus mengakui 22 kitab tahun 170 sampai 235. Tahun 367, Uskup Alexandria Athanasius menyusun daftar Alkitab Perjanjian Baru dengan jumlah 27 kitab yang kita kenal sebagai kitab-kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab. Konsili Laodikea menjelaskan bahwa hanya Perjanjian Lama bersama dengan Apokripa dan 27 kitab-kitab Perjanjian Baru yang dibaca di gereja-gereja. Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartage tahun 397 juga meneguhkan ke-27 kitab yang sama sebagai kitab-kitab yang memiliki otoritas. Ada 3 prinsip yang dimiliki konsili-konsili ini dalam menentukan apakah suatu kitab Perjanjian Baru itu betul-betul diilhamkan oleh Roh Kudus. Pertama, apakah penulisnya adalah seorang rasul atau memiliki hubungan dekat dengan seorang rasul? Kedua, apakah kitab itu diterima secara umum oleh tubuh Kristus? Dan ketiga, apakah kitab itu mengandung ajaran moral yang tinggi dan nilai-nilai rohani yang mencerminkan pekerjaan Roh Kudus? Rentang waktu penulisan kitab-kitab yang kita kenal dalam Alkitab kita saat ini memakan waktu sekitar 1.500 tahun dari tahun 1.400 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Bahkan proses pembentukannya menjadi Alkitab seperti yang kita kenal saat ini membutuhkan waktu sekitar 1.800 tahun dari 1.400 sebelum Masehi sampai 367 Masehi. Sungguh, jika bukan karena kuasa Allah yang bekerja, maka mustahil terjadi pembentukan Alkitab yang membutuhkan waktu hampir 2000 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh manusia dalam proses pengumpulan kitab-kitab Alkitab tidaklah sempurna. Namun Allah dalam kedaulatannya, tanpa memandang kebodohan dan keras kepala kita, telah membimbing gereja mula-mula untuk mengenali kitab-kitab yang diilhamkannya. Dan yang paling menakjubkan, meski proses penulisan seluruh Alkitab terbentang dalam ribuan tahun, namun jika kita membaca secara teliti keseluruhan Alkitab, terlihat sangat jelas tentang kisah kasih Allah kepada manusia yang saling bertautan dari satu kitab ke kitab lainnya. Dengan mengetahui proses pembentukan Alkitab ini, menolong kita untuk tidak mudah digoyahkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kitab orang Kristen yang ada saat ini telah diselewengkan. Nah, masih ada lagi fakta Alkitab lainnya mengenai sejarah terbentuknya Alkitab kita. Kalau kamu mau tim jawaban membahas seri selanjutnya, kamu bisa komen sejarah Alkitab di bawah ya.
Bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan jawaban dalam memberitakan kabar baik bagi Indonesia, Anda bisa melakukannya dengan berdonasi melalui link berikut ini. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apa lagi yang perlu kami bahas. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Sampai jumpa, God bless you!